Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa warga Nahdliyin rahimakumullah, berkenan dengan pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang sholat taraweh melaksanakannya dengan duduk padahal dia bisa berdiri. Hadirin semuanya, para pemirsa yang budiman, kita ketahui bahwa berdiri adalah rukunnya sholat ketika mampu. Ini ada orang yang mampu sholat dengan melaksanakan berdiri, tapi dilaksanakan dengan duduk. Ini saya coba mengambil penjelasan dari kitab Hasyatul Bajuri. Ini adalah syarah dari kitab Fathul Qorib yang menerangkan tentang rukunnya sholat, yaitu tentang berdiri. Berkenaan dengan itu, di sini pada halaman 151 dijelaskan kaunul qiyamu ruknan fil fardhi walau manduron, bahwa berdiri itu termasuk rukun dalam sholat ketika sholat itu sholat fardu. Au ala suratil fardhi fasumilal mu'adatu wa sholatus sabi bi khilafin nafli, beda dengan sholat sunat ya. Fayajuzu fihil qu'udu, maka boleh dalam melaksanakan sholat sunat dilaksanakan dengan duduk. Wal ittija'u, bahkan dengan tidur miring itu pun boleh, karena rukunnya sholat berdiri itu ketika sholat fardu. Dunal istilqai wa surati rawatib wa ghairiha, seperti sholat sunnah rawatib atau lainnya. Wa ma tusannu fihil jamaah wa ma la tusannu fihi, begitu juga sholat sunat yang dilakukan dengan berjamaah maupun tidak dengan berjamaah. Lakinnal qaidul lahu nisfu ajril qaimi, tapi bagi orang yang melaksanakan sholat sunat dengan duduk, maka pahalanya separuh pahalanya orang yang melaksanakan sholat sunnah dengan berdiri. Wal muttaji, dan orang yang melaksanakan sholat dengan tidur miring, lahu nisfu ajrul qaidi, dia mempunyai pahala separuhnya pahala orang yang melaksanakan sholat dengan duduk. Itulah keterangan yang bisa kami jelaskan, bahwa tidak apa-apa ketika mungkin dalam kondisi berpuasa, habis berpuasa makan berbuka dengan begitu semangatnya sampai kebanyakan sehingga malas untuk berdiri, tidak apa-apa dia melaksanakan sholat taraweh dengan duduk, tapi dia akan mendapat pahala separuh dari seperti orang yang sholat dengan berdiri. Demikian kami jelaskan, terima kasih. Para pemirsa warga Nahdliyin rahimakumullah, mengenai pertanyaan kedua, bagaimanakah hukumnya bagi makmum yang sholat berjamaah dengan tidak membaca surat Al-Fatihah. Di sini saya coba menggali keterangan dari kitab Bughiyatul Mustarsyidin, cetakan dari Bayrut Fikr, halaman 41. Sini coba diterangkan. Hampir sama ya, permasalahan seperti pertanyaan pertama tadi, ini berkenaan dengan rukunnya sholat. Kalau yang tadi rukunnya sholat yang itu berdiri, sekarang adalah membaca surat Al-Fatihah. Kita semua tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah bagian daripada rukunnya sholat. Maka kita harus melaksanakan rukun-rukun tersebut apabila ingin sholat kita menjadi sempurna. Tapi di sini ada perbedaan pendapat seperti yang diutarakan dalam kitab ini,
yaitu ikhtalafal ulama'u fi wujubil fatihati. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Fa'aujabah Syafi'i fil jadid. Dalam qaul jadid, Imam Syafi'i berpendapat bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah suatu kewajiban, maka harus dilaksanakan. Maka apabila tidak dilaksanakan, maka sholatnya tidak akan sah. Fi kulli rokaatin, di setiap rakaat. Ya, jadi setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah. Wa fil janazati, bahkan dalam sholat jenazah. Itu apa menurut pendapat Imam Syafi'i. Wa Malik fi salasi rakaatin. Tapi menurut Imam Malik hanya wajib di 3 rakaat. Illa lil ma'mumi, kecuali bagi makmum. Fil jahriyah, dalam sholat jahr. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, atau sholat-sholat yang imamnya membaca Fatihah dengan keras, dengan jahr, bukan dengan sirri, ya. Kaqauli qadimin indana, seperti qaul qadimnya indana di sini adalah menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Berarti menurut qaul qadim Imam Syafi'i, membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang imamnya membaca Fatihahnya dengan jahr, maka tidak wajib untuk membacanya. Ini menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i. Wa qaul akhar la tajibu 'alal ma'mum mutlaqan. Sebagian ulama lain berpendapat, yaitu di sini ulama Ibnu Hanifah mengatakan bahwa bahkan bagi semua sholat jamaah apapun, baik itu sholat jamaah yang jahriyah maupun sirriyah, bagi makmum tidak diwajibkan membaca surat Al-Fatihah karena semuanya ditanggung oleh imam. Ini beberapa pendapat yang mengatakan di mana kewajiban bagi seorang makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Bagi kita yang bermadzhab Syafi'i, kita mungkin lebih memilih yaitu membaca surat Al-Fatihah walaupun kondisi imam itu membaca secara jahr atau secara keras. Tapi kalau seumpama dalam kondisi mungkin yang lagi ramai sekarang ketika melaksanakan sholat taraweh, ya, imam kan melaksanakan dengan jahr atau dengan keras, tapi dengan cepat. Padahal fadilah atau keutamaan kita membaca Fatihah sebagai makmum adalah ketika imam selesai membaca amin bersama-sama dengan makmum, baru kita membaca Fatihah. Terus bagaimana kita menyikapinya? Kita bisa membacanya bareng-bareng bersama imam. Dan imam membaca Fatihah, makmum pun membaca Fatihah. Ini kalau kita mengambil pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i, dan kita tetap melaksanakan membaca Fatihah. Jadi imam selesai membaca Fatihah, makmum pun selesai membaca Fatihah. Jadi tidak khawatir makmum tidak sempat untuk membaca Fatihah karena cepatnya atau pendeknya surat-surat yang dibaca oleh para imam dalam melaksanakan sholat taraweh. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.